malam hari ini, yaitu Kak Yulia Firdaus Silhawa. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, jangan lupa untuk dipersiapkan dan diajukan ya. Nah, sebelum memasuki kegiatan utama, izinkan saya membacakan tata tertib kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama, peserta wajib menyalakan kamera selama kegiatan pelatihan berlangsung. Apabila peserta memiliki kendala untuk menyalakan kamera, maka dapat menonaktifkan kameranya atas izin host terkait. Yang kedua, peserta harus menggunakan virtual background yang telah kami siapkan. Dan yang ketiga, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama pemaparan oleh narasumber berlangsung. Peserta hanya dapat mengaktifkan mikrofon saat dipersilakan oleh moderator untuk mengajukan pertanyaan pada sesi tanya-jawab. Yang kami hormati, Kak Yulia Firdaus Silhawa, selaku pembicara pada pelatihan riset malam hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Yulia, serta kepada peserta yang telah meluangkan waktunya pada acara pelatihan malam hari ini. Sebelum acara dimulai, akan ada kata sambutan oleh Saudara Gilang Gunawan, selaku Ketua Forum Riset dan Debat Mahasiswa. Kepada Bang Gilang, saya persilakan. Baik, terima kasih Ilaria selaku moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam dan juga selamat datang kepada narasumber kita, Kak Yulia Firdausi HWSH, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam agenda malam ini meskipun di tengah kesibukannya. Dan juga selamat malam kepada seluruh teman-teman anggota Forum Riset dan Debat Mahasiswa, khususnya divisi riset yang mengikuti agenda pelatihan hari ini. Saya Muhammad Pilih Gunawan sebagai Ketua FRDM periode 2024, mewakili teman-teman dari FRDM mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dari Kak Yulia Firdausi HWSH untuk berbagi ilmu dan juga pengetahuannya dalam agenda malam hari ini dan di tengah kesibukannya, Kak. Dan malam ini kita akan bahas tema mengenai strategi to be a winner, tips dan trik menangkan kompetisi legal opinion. Jadi saya berharap dan juga bersyukur banget atas ketersediaan Kak Yulia sebagai narasumber yang akan memberikan materi kita terkait dengan tips dan trik menangkan kompetisi legal opinion. Jadi teman-teman FRDM saya harap bisa aktif dan juga bisa menyimak pemaparan yang nanti akan disampaikan oleh Kak Yulia sebaik dan seaktif mungkin, dan juga nanti teman-teman bisa bertanya nih ketika nanti ada sesi Q&A di setelah pemaparan oleh kalian. Mungkin sekian kata sebutan yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga aku harap agenda ini bisa menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi kita semua yang hadir di agenda malam hari ini. Demikian aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan kepada Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Gilang atas sambutannya. Nah, teman-teman, selanjutnya, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya akan membacakan background Kak Yulia secara singkat terlebih dahulu. Kak Yulia Firdausi Hawa merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Saat berkuliah, beliau merupakan mahasiswa dengan segudang prestasi, di mana hal ini dibuktikan dengan kontribusinya di berbagai macam kompetisi hukum. Pada saat berkuliah dulu, beliau juga mendapatkan gelar di antaranya, disiap-siap ya guys, dengerin. First Winner Legal Opinion Competition LOCFH 4, First Winner and Best Memo National Legal Opinion Competition Ubaya Law Fair, First Winner and Best Memo National Legal Opinion Competition The Fourth National Business Legal Talk 2024, First Winner of National Contract Drafting Competition Olympus 2022, dan First Winner of National Legal Opinion Competition UII Law Fair Muhammad Natsirka. Lalu, untuk saat ini, beliau sedang bekerja sebagai vocational employee at PwC Legal Indonesia. Beliau juga pernah menjadi legal intern di Perdana dan Putra Partners dan menjadi legal assistant di law firm Dr. Hendra Wijaya. Dan tentunya masih banyak pencapaian-pencapaian lain Kak Yulia yang luar biasa, namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, keren banget kan narasumber kita pada hari ini, mengingat beliau juga memiliki banyak prestasi dan perlombaan yang telah diikuti di bidang legal opinion. Cocok banget nih sama tema pelatihan kita pada malam hari ini, yaitu Strategy to be a Winner, Tips dan Trik Memenangkan Kompetisi Legal Opinion.
Baik, telah terhubung dengan kami narasumber yang sangat hebat dan kami hormati. Selamat malam Kak Yulia. Sebelumnya bagaimana keadaan hari ini Kak? Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah, aku kabarnya baik. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam kondisi baik juga ya. Amin, amin. Senang untuk mendengarnya. Eh, Kira-kira gimana nih Kak? Udah siap belum belum untuk sharing-sharing ilmu terkait legal opinion ke kita semua nih? Yes, insya Allah udah siap. Oke, mari aja kita mulai sekarang ya. Oke, baik. Acara utama akan saya mulai, yaitu pemaparan oleh narasumber. Bagi para peserta, mohon untuk disimak dengan baik dan persiapkan pertanyaan kalian untuk sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali, untuk waktu pemaparan berlangsung selama 45 menit, dan kepada Kak Yulia, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih moderator Ilaria. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah eh, memberikan aku peluang ya untuk menjadi pembicara pada sesi kita pada malam hari ini. Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri lagi, namaku Yulia. Ya, terserah kalian bisa panggil Yulia, boleh, mau panggil Kak Yulia, boleh. Ya, intinya kita santai aja di sesi kita pada malam hari ini gitu ya. Oke, mungkin kepada panitia boleh tolong dibantu share screen. Oke, bisa di slideshow dulu. Oke, nice. Oke, jadi pada malam hari ini, teman-teman, kita akan membahas soal Legal Opinion 101, Strategy to be a Winner, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh teman-teman panitia ya. Mungkin untuk mengawali diskusi kita pada malam hari ini, kalau misal teman-teman ada pertanyaan ketika aku sedang menjelaskan, it's okay, just raise your hand dan tanyakan aja gitu. Jadi kalau aku sih nggak terlalu kaku ya, maksudnya kalau kalian mau diskusi, it's okay gitu. Ketika aku sedang menjelaskan gitu ya. Oke, oh ya, ini aku punya waktu berapa menit untuk menjelaskan? 45 menit, Kak. Oke, 40 menit. 40 menit. Oke, oke, boleh di next. Oke teman-teman, jadi pada malam hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, aku akan menjelaskan dulu sebenarnya apa sih legal opinion itu gitu. Jadi supaya teman-teman tahu dulu yang dimaksud dengan legal opinion itu apa gitu. Terutama mungkin buat teman-teman yang belum pernah sama sekali untuk ikut lomba legal opinion, tapi mungkin kalau buat yang sudah pernah, sudah familiar gitu dengan legal opinion. Kemudian kita akan bicara soal structure. Ini nanti kita akan bicara soal cara penulisan legal opinion gitu, terutama berkaitan dengan pengalaman aku ya gitu. Tapi nanti kita akan membahas juga mengenai struktur legal opinion yang lain gitu, yang mungkin banyak digunakan di lomba-lomba yang lain atau di dunia kerja gitu. Kemudian ada proses legal opinion competition, ini juga berdasarkan pengalamanku, nanti aku akan sharing bagaimana step by step aku mengikuti lomba legal opinion. Kemudian aku juga akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan contoh legal opinion, dan yang terakhir itu mungkin aku bisa memberikan sedikit tips dan juga experience ya berkaitan dengan kompetisi legal opinion seperti itu. Oke, boleh dilanjut? Oke, yang pertama mengenai definisi dari legal opinion itu sendiri ya. Ini aku ngambil definisi dari Black's Law Dictionary. Bahwasanya dia menuliskan legal opinion itu adalah as a written document. Jadi dokumen yang ditulis in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts. Jadi dia merupakan sebuah dokumen tertulis yang disediakan oleh seorang lawyer atau attorney atau lawyer gitu, mengenai pemahaman dia mengenai suatu kasus hukum gitu yang tersusun dari beberapa macam fakta gitu. Jadi pastinya kan kalau dalam membuat legal opinion itu kan logikanya kita tuh sedang membahas sebuah masalah. Biasanya seperti itu. Sebenarnya nggak harus masalah juga sih. Bisa jadi kita membahas atau mengkaji suatu hal, tapi kita dengan cara pendekatan menulis legal opinion itu juga bisa seperti itu. Makanya di situ dia bilang as applied to assumed facts. Makanya kenapa legal opinion itu pasti akan selalu berkaitan dengan yang namanya fakta hukum. Karena kalau nggak ada fakta, kita nggak akan bisa menuliskan legal opinion gitu. Jadi harus ada faktanya dulu seperti apa, isunya apa, dan kita baru bisa menganalisis hal tersebut. Seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, teman-teman. Oke, boleh di next. Oke, ini berkaitan dengan struktur ya teman-teman. Sebenarnya untuk struktur legal opinion secara umum
itu dia punya beberapa komponen ya. Yang pertama itu kita punya background. Sebenarnya background ini nggak termasuk struktur LO gitu. Maksudnya cara menganalisis itu nggak masuk. Cuma pada umumnya ketika kita mau membuat LO, itu kan kita menyampaikan kepada klien gitu. Ibarat kan ketika kalian lomba nih, kan pasti panitia akan ngasih kasus posisi kan. Dan itu di kasus posisinya diterangkan tuh siapa sebenarnya klien kalian, untuk apa kalian membuat LO dan kepada siapa gitu. Makanya biasanya kalau di legal opinion lomba itu pasti ada background di bagian awal. Nanti akan aku tunjukkan. Kemudian struktur yang kedua itu adalah facts atau fakta. Jelas ini pasti kita harus tahu, ibaratkan kalau klien kita punya masalah, kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang terjadi ke klien kita gitu, apa yang terjadi pada dia, bagaimana kronologisnya, sehingga kita bisa menyimpulkan isunya atau masalahnya seperti apa dan analisisnya bagaimana gitu. Makanya dari facts itu barulah kita ambil legal isunya apa gitu. Baru setelah itu, sebelum masuk analisis, kita harus jelaskan dulu mengenai regulation atau peraturan perundang-undangan yang kita gunakan. Karena pada basicnya legal opinion kan opini hukum gitu. Jadi segala hal yang kita tuangkan dalam legal opinion itu harus ada dasar hukumnya. Kita nggak bisa menyampaikan asumsi di dalam analisis kita gitu kan. Jadi makanya kita harus berpedoman pada regulasi yang ada di Indonesia gitu. Tergantung sih sebenarnya. Tapi kan sejauh ini kalau lomba legal opinion kan pasti yang diminta skopnya Indonesia gitu. Kalau mungkin nanti teman-teman jadi lawyernya dari Singapura atau di Australia atau di mana itu, yaitu kembali lagi regulasinya tergantung negara masing-masing kayak gitu dan tergantung sistem hukum masing-masing. Cuma kalau untuk saat ini kita kan bahasnya soal lomba legal opinion nih. Jadi ya teman-teman harus pakem sih menurutku mengenai peraturan di Indonesia kayak gitu. Baru setelah itu kita masuk analisis. Menurutku analisis ini ya pasti dagingnya ya, daging dari legal opinion. Karena disitulah kita menjabarkan. Jadi analisis itu semacam jembatan antara fakta hukum, isu hukum, dengan regulasi yang ada di Indonesia. Itu kita tuangkan di analisis, gitu. Jadi analisis ini bagian dagingnya lah. Gimana caranya kita menganalisis isu dari klien itu pasti dilihat gimana cara kita menganalisisnya. Bagus apa enggaknya, koheren apa enggaknya, gitu. Jadi analisis itu bagian terpenting kalau menurutku. Dan yang nggak kalah penting sebenarnya ada conclusion atau kesimpulan sebenarnya. Karena eh, biasanya klien yang minta legal opinion kan ini bukan orang hukum nggak, gitu. Dan ini juga kejadian di tempat kerjaku gitu. Yang mungkin menurut kita, oh ya ini basic gitu, ini kita ketemu sehari-hari gitu, kita baca sehari-hari. Tapi buat orang yang bukan basicnya hukum atau bukan orang legal, pasti mereka nggak akan ngeh gitu kayak apa sih ini maksudnya gitu. eh Capek banget gue harus baca undang-undang segitu banyak gitu. Cuma buat eh, menyelesaikan masalah gue gitu. Makanya mereka hire seorang lawyer gitu untuk nganalisis eh, dengan peraturan yang ada seperti itu. Jadi mereka conclusion ini juga sebenarnya menurutku bagian penting karena itu semacam ujung tombaknya gitu. Jadi kayak klien tuh nggak perlu lagi mereka baca analisis kita yang mungkin panjang dan mungkin mereka juga nggak butuh itu gitu. Mereka tuh butuh jawaban cepet. Nah itu adanya di mana di conclusion kayak gitu. Jadi struktur FIRAC ini biasanya aku sebutnya FIRAC ini saling berhubungan satu sama lain gitu. Dan semuanya harus koheren, tidak boleh ada yang eh, terlewat atau nggak boleh ada yang nggak nyambung kayak gitu. Oke, boleh dilanjut. Oke, untuk tadi kan kita bicara soal FIRAC nih. Nah, ini kita bicara soal basic methodnya dulu. Sebenarnya kalau basic banget itu bisa aja facts itu dihilangkan. Tapi tergantung, kembali lagi, kalau misalnya kita bicara soal kompetisi legal opinion, biasanya sih panitia mintanya FIRAC gitu. Pasti fakta hukumnya ditaruh gitu, ditunjukkan dalam legal opinion. Cuma kalau kita ngomongin basic method, itu ada yang namanya IRAC. Sebenarnya sama aja sih gitu. Dia ada issue, regulation, analysis, and conclusion. Di mana method ini adalah basis atau foundation dari eh, struktur-struktur lain yang nanti abisnya akan aku tunjukkan gitu. Jadi tergantung si klien maunya kayak gimana atau mungkin dalam legal opinion ketika lomba legal opinion itu tergantung panitianya mau kayak gimana gitu. Tapi so far sebenarnya struktur legal opinion yang ada itu merupakan bentuk pengembangan dari IRAC kayak gitu. Oke, boleh di next. Nah,
Ini yang aku bilang tadi ya, bahwasannya selain IREC itu dia ada beberapa metode gitu dalam penulisan legal opinion, tergantung needs-nya dari klien seperti apa dan dari panitia itu provide ketentuannya seperti apa gitu. Jadi yang pertama tuh IREC yang tadi sudah aku jelaskan, lalu ada CREC ya. Ada conclusion, issue, rule, application, dan conclusion lagi. Jadi kenapa ini conclusionnya ada dua? Sebenarnya eh kalau se apa ya semudah pemahamanku ya, kenapa conclusion kita taruh di depan? Itu bertujuan supaya kliennya itu gampang untuk mendapatkan jawaban kayak gitu. Ya makanya kita taruh dulu conclusion di depan, baru kita kasih isunya, rule application baru di belakang itu kita tegaskan lagi conclusionnya seperti ini. Supaya kayak gitu sih tujuannya gitu. Terus ada juga CRA-RC. Ini conclusion, rule, application. Sebenarnya application ini analysis ya, sama aja dengan analisis. Conclusion, rule, application, rebuttal and refutation, and conclusion. Sebenarnya kalau rebuttal ini kayak semacam tangkisan ya, mungkin untuk legal opinion yang dia sifatnya melawan suatu gugatan seperti itu. Jadi makanya di situ dia tambahin lagi soal rebuttalnya ini atau refutationnya ini. Kayak gitu. Jadi kembali lagi metode legal opinion itu bisa disesuaikan dengan needs-nya klien, dia lagi ada masalah apa. Karena bisa jadi legal opinion yang berkaitan dengan sengketa atau gugatan gitu. Jadi misalnya klien kita lagi ada menghadapi gugatan gitu atau digugat atau dia mau ngegugat gitu. Biasanya sih yang kena gugat ya, yang kena gugat tuh minta pembelaan ke kita gitu. Nah, itu bisa pakai ada rebuttalnya ini kayak gitu. Tapi mungkin bisa jadi berbeda ketika teman-teman nganalisis legal opinion soal misalnya tentang apa ya? Misalnya tentang aku pernah lomba dia itu eh oh korban ini, korban pinjol. Nah, itu mungkin akan menjadi berbeda gitu apa yang diminta oleh klien. Terus yang selanjutnya ada FIREC. Ini sama yang kayak tadi aku jelaskan ya, facts, issues, rules, rules atau regulation itu sama aja, application atau analysis dan conclusion. Terus ini ada HIREC. Ini ada heading, issue, rule, application, and conclusion. Sebenarnya heading ini dia mirip seperti background ya, background or faktanya gitu. Cuma beda istilah aja sebenarnya. Tapi mungkin kalau heading ini dia lebih secara umum ya. Maksudnya kalau fact itu kan dia kronologis banget gitu. Biasanya aku kalau lomba legal opinion, fakta itu sangat-sangat kronologis. Aku susun atau aku tuliskan berdasarkan tanggal biasanya. Jadi biar dewan juri tahu apa yang terjadi sama klien kita ini gitu. Cuma mungkin kalau heading dia itu lebih semacam background garis besarnya aja gitu. Ini klien maunya tuh mau minta apa seperti itu. Gitu sih. Terus yang terakhir ini yang agak sulit ya, Chagon Arm gitu. Jujur aku nggak pernah menggunakan yang ini gitu. Biasanya aku kalau nggak pakai IREC ya FIREC gitu. eh ini lebih sebenarnya merupakan penjabaran lebih lanjut aja sebenarnya kalau yang terakhir ini yang Saigon Arm ini. Dia ada current situation. Current situation tuh maksudnya sebenarnya mirip fakta sih. Klien kita nih current situationnya dia seperti apa gitu. Posisi dia itu seperti apa untuk saat ini. Terus ada alleged problems. Itu seperti isu. Isu atau masalah yang dihadapi oleh klien ini seperti apa. Kemudian goals of good system, options, necessary action to achieve options. Ini sebenarnya udah masuk ke analisis sih sebenarnya. Mungkin kalau goals of good system ini lebih kepada sebenarnya tujuan untuk untuk si klien ini apa sih gitu. Biasanya dia udah request gitu. Gue pengen dong kalau misalnya kena gue mau gugat orang gitu. Tapi gue pengen gue menang gitu. Ya iyalah semua orang pasti gugat pengennya menang gitu. Coba lo cariin cara supaya gimana caranya gue tuh bisa menang gitu. Misalnya atau eh, ada orang dia kena gugat suruh ganti rugi. Dia pengen goalsnya dia adalah gue nggak mau kena supaya gue ganti rugi gitu. Gimana caranya? Kayak gitu. Sebenarnya Sagonorm ini eh, udah tingkat lanjut sih sebenarnya. Jujur aku di tempat kerja juga nggak menggunakan Sagonorm ini. Di tempat kerja aku juga masih pakainya Firec kok. Cuma mungkin ya berbeda lah pasti dengan apa yang kita biasa tulis di lomba legal opinion sama yang kita tulis untuk klien beneran. Seperti itu. Oke, boleh dilanjutkan? Oke, sekarang kita masuk ke prosedur of legal opinion competition.
Ini aku ambil berdasarkan pengalamanku ya teman-teman. Jadi mungkin bisa berbeda antara satu lomba dengan lomba yang lainnya. Sebenarnya kalau masalah prosedur, eh, yang perlu diperhatikan adalah guidelines atau proposal yang di-provide oleh panitia. Itu benar-benar harus dipahami sepaham-pahamnya. Karena apa? Karena menurut pengalamanku, ada aja panitia yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang udah diatur. Nah, itu yang harus hati-hati menurutku ya. Jadi kalau misalnya ada nemu keanehan atau kayak peraturan yang dia provide, yang dia sediakan itu nggak koheren satu sama lain atau ada yang bertentangan atau gimana, itu ya bisa dikomunikasikan secepatnya ke panitia. Kayak gitu. Oke, jadi yang pertama untuk prosedur of legal opinion competition, eh, yang pertama pasti agak ada tahap registrasi ya. Ya, pasti ini supaya kita terdaftar sebagai delegasi official gitu di lomba tersebut. Nah, prosesnya pasti ya teman-teman isi formulir, terus juga teman-teman juga harus menyediakan dokumen-dokumen terkait, misalnya kayak KTM, student IDs, atau team member details. Jadi kayak semacam formulir gitulah biasanya si panitia udah provide gitu. Kalian harus isi apa, kalian harus sediakan apa gitu. Kemudian perhatikan juga soal deadline ya karena dia strictly enforced, jadi strict banget gitu. Tapi ya bisa jadi mereka akan buka tambahan ya kalau kekurangan delegasi gitu. Jadi make sure aja timelinenya sudah tepat dan teman-teman juga nggak ketinggalan gitu. Maksudnya kalau emang mau niat untuk ikut lomba tertentu, pantengin aja terus IG-nya gitu kalau menurutku. Itu udah paling gampang sih untuk mencari informasi lomba gitu. Follow-followin aja IG-nya terus di apa tuh dinyalain notifikasinya kayak gitu. Kemudian untuk elimination stage ya atau untuk babak penyisihan. Di sini eh, para peserta itu akan submit legal opinion yang sudah mereka buat berdasarkan kasus posisi yang diberikan oleh panitia. Menurutku ini juga bagian yang kadangkala ada aja masalahnya dengan panitia gitu. Jadi ya mungkin kalau teman-teman dari UKM apa nih, Mbak Moderator? Dari Forum Riset dan Debat Mahasiswa, Kak. Oh, Forum Riset dan Debat Mahasiswa IC. Ya, jadi kalau teman-teman dari apa FRDM ini kalian ngadain lomba atau apa ya, make sure kalian eh, selenggarakan dengan baik kayak gitu. Kalian ada nggak sih lomba tahunan gitu untuk mahasiswa-mahasiswi dari univ lain? Ada, Kak, namanya Veteran Legal Competition. Oh, I see, ya, ya, ya. Berarti itu isi cuma debat sama KTI kah? Atau ada lagi yang lain? Setahu saya, iya sih, Kak, karena kan saya baru mahasiswa tahun kemarin ya, Hmm. belum pernah ikut lombanya. Belum pernah Ya, ya, melihat ya, lombanya. ya, 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 ya. Ya, aku merasa tua sih jujur. Perasaan kayak baru tahun 2020 tuh kayak masih kecil gitu. Sekarang aku udah mahasiswa akhir. Kayak lanjut ya. Jadi intinya gitulah. Karena aku eh, pernah juga lah merasakan kayak konflik-konflik dengan panitia gitu. Kayak ini maksudnya apa sih nih panitia nggak jelas banget gitu. Sometimes kayak gitu. Tapi ya udah kalau udah masuk final kita baik-baik aja sama panitianya gitu. Gak mungkin kita musuhin udah masuk final gitu kan. Tapi ya udah intinya gitu sih. Jadi pas bawa penyisihan coba ditelaah lagi bener-bener kasus posisinya bener-bener dibaca gitu. Kalau misalnya ada yang aneh dengan kasus posisinya, biasanya sih kalau panitianya eh apa tuh namanya friendly gitu, maksudnya mereka bukan friendly ya apa ya terbuka. Jadi kalau mereka open dengan delegasi, mereka pasti akan menyediakan waktu untuk eh si delegasi supaya bisa menyampaikan pertanyaan soal kasus posisi kayak gitu. Jadi jadilah delegasi yang aktif sih menurutku. Jangan kritisi aja deh apapun yang disediakan oleh panitia tuh kritisi aja gitu, jangan pasif. Kayak gitu. Karena kalau kita pasif, kalau misalnya ada perubahan atau mungkin kitanya nggak aware gitu dengan peraturan dari panitia tuh bahaya juga. Kayak gitu sih. Kemudian, oke ini untuk babak penyisian ya, ya pasti kan nanti kalian bakal dikasih kasus posisi gitu kan. Terus required to write a comprehensive legal opinion ya. Kalian buatlah legal opinion dengan sekomprehensif mungkin. Dan kalau aku sih tips dari aku ketika babak penyisihan itu adalah banyak-banyak cari researcher, pakai LinkedIn kalian or your connection gitu.
relasi kalian semuanya pakai aja gitu. Kalau kalian kalian ada kenalan di law firm kah atau kenalan di pemerintahan lah atau kenalan di akademisi lah, dosen atau segala macam, tergantung kasus posisi kalian, hubungin aja gitu. Tebar jaring itu sih yang aku selalu lakukan ketika aku lomba gitu. Jadi nggak cuma kita ngandelin eh cuma baca undang-undang gitu. Tapi kan kita juga harus validasi gitu. Kita harus validasi apakah yang kita tulis di legal opinion ini benar atau tidak. Kayak gitu. Memang nggak selamanya enak ya. Maksudnya ketika kita riset pasti kita akan mendapatkan pendapat yang berbeda gitu. Misalnya dari pendapat si lawyer A kayak gini, tapi lawyer B kayak gini. Itu semua kembali lagi di teman-teman bagaimana cara eksekusi legal opinionnya gitu. Semua pendapat itu bisa diterima, bisa enggak gitu. Pilihannya balik lagi ke kita. Tapi ya so far kalau misalnya teman-teman punya pendapat yang berbeda ketika riset dengan researcher ya, atau dengan narasumber kalian nanti. Kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, make sure ya kalian juga punya standing yang kuat. Kalau misalnya ditanya kenapa nggak kayak gini gitu, kan menurut gue bagusnya kalian kayak gini-gini. Ya kalau kalian punya standing yang kuat ya it's okay gitu. Kayak mereka juga, oh ya udah kalau kalian kayak gitu, nggak apa-apa. Gitu teman-teman. Oke, terus make sure juga nih yang di poin kedua following competition guidelines regarding length, structure, and format. Jadi halaman, terus format-format A4 itu, terus margin apa segala macam itu sesuaikan aja, gak usah. Kalau menurutku sih itu tidak, itu bukan merupakan hal yang yang perlu dinegokan gitu. Kecuali aku pernah. Jadi ini panitia ngasih kaspos itu kasposnya emang dikit, tapi analisis itu panjang banget. Jadi kita waktu itu nego dia bisa ditambah halaman atau enggak gitu. Ya waktu itu sih dia bilang nggak bisa ya, cuma marginnya tuh kita apa namanya? Jadi kita bikin tabel terus tabelnya itu lewat dari margin yang udah ditentukan mereka tuh boleh apa enggak. Kayak kita nyampe tanya hal-hal kayak gitu gitu. Untuk make sure kita nggak kena pengurangan nilai cuma gara-gara kelebihan halaman atau marginnya nggak cocok itu kan kayak nggak lucu banget menurutku ya. Kayak substansi kita bagus gitu terus kita kena pengurangan nilai cuma gara-gara marginnya nggak sesuai itu kayak aduh nyebelin banget gitu jadi make sure hal-hal teknis itu kalian juga prepare gitu makanya dibaca betul-betul untuk guidelines-nya atau proposalnya terus legal opinion itu must demonstrate deep legal analysis jadi eh, analisis kalian tuh benar-benar harus dalam ya menurutku nggak bisa kita cuma sebut peraturan bilang kayak gini misalnya peraturan pasal sekian nyebut bla 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 tanpa dielaborasikan dengan apa yang terjadi dengan si klien kayak gitu. Dia makanya sebenarnya kunci legal opinion itu adalah cara kita elaborasi kayak yang aku bilang tadi, analisis itu adalah jembatan dari fakta sama regulasi sama isunya. Itu sebenarnya yang kita mencoba untuk menyambungkan atau mencari jawaban lah dari dasar hukum yang kita dapat itu masalah klien, faktanya gimana, terus kita gabungin sama regulasi. Itulah kita elaborasikan dan itu yang kita tuang di analisis gitu. Nanti akan aku tunjukkan gimana cara aku untuk susun legal opinion. Oke, terus eh selain legal analysis, maksudnya selain dari regulasi ya, kalian juga bisa kasih kayak practical solutions. Misalnya, kalian dapat dari putusan atau udah ada presiden gitu. Akan lebih bagus kalau putusannya memang sudah jurisprudensi. Ini beda ya teman-teman, jurisprudensi sama putusan biasa itu beda. Kalau jurisprudensi itu dia sudah terdaftar di MK, di MK sorry, di MA gitu. MA sudah menetapkan putusan itu sebagai jurisprudensi. Itu baru kita bilang jurisprudensi. Tapi kalau misalnya kita cuma comot nih putusan, terus ditaruh di LO, ya bisa sih sebenarnya itu masuk presiden juga. Tapi kalau ditanya Dewan Juri, ini masuk jurisprudensi apa enggak? No, itu bukan jurisprudensi. Jadi hati-hati. Gitu. Kalian bisa ambil dari putusan, bisa ambil dari regulasi. Regulasi dari mana aja? Dari UUD, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, bahkan sampai keputusan direktorat jenderal apa segala macam. Kalau misalnya emang relate dan masih berlaku, masukin. Karena itu bisa menambah eh, tingkat analisis kalian kayak gitu. Caranya kayak gimana kalau ketemu kayak gitu ya kalian sebenarnya kalau misalnya nih ketemu aturan yang sebenarnya dia tuh ngaturnya sama aja gitu, bunyi pasalnya sama. Kalian bisa juntoin sebenarnya. Pasal sekian, junto pasal sekian mengatakan bahwa bla 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 kayak gitu. Gitu. Sama ada well reasoned argument based on legal norm, facts dan case law. Jadi ya eh argumen kalian kalau bisa itu masuk akal gitu. Makanya di sini menurutku ya legal opinion itu menurutku nih memang tidak sekaku KTI. Kalau buat
penulisan. Karena kan KTI itu kan dia udah ada bakunya sendiri gitu ya. Dan jujur aku ikut KTI itu baru cuma sekali gitu. Dan aku waktu itu sih kurang minat untuk KTI. Jadi makanya aku ngambil LO. LO ini sebenarnya butuh basic nulis yang bagus untuk bisa, maksudnya gimana ya? Kalau menurutku eh basic, misalnya nih kalian pernah lomba KTI gitu. Dan menurutku itu basic kalian nulis KTI itu akan kepake di LO kayak gitu sih. Jadi kalian harus bisa memberikan argumen gitu. Cuma mungkin kalau KTI nggak seargumentatif itu ya. Karena kan kalau di LO ini kita sangat menekankan argumentasi kita tuh seperti apa. Itu yang menurutku ada seninya tersendiri sih. Dan itu ya memang gak, mungkin tidak bisa dilakukan dalam sekali atau dua kali gitu. Itu memang ada prosesnya tersendiri lah. Tiap orang berbeda-beda gitu. Jadi emang menurutku seninya legal opinion itu adalah kalau kamu bisa memprovide argumen yang sangat kuat, kamu pakai peraturan, kamu sambungkan dengan eh, masalah klien dan juga faktanya kayak gimana. Itu bagus sih menurutku. Oke, terus di babak penyisian pastilah nanti Dewan Juri bakal nilai kan eh, kejelasan kalian gimana, terus kedalaman riset kalian gimana, argumen dan kreativitas kalian tuh juga dihitung sebenarnya. Untuk masalah kreativitas, aku pernah waktu itu lomba di Unpad. Waktu itu kasusnya tentang KPBU. Jujur itu ya agak sulit lah menurutku ya. Bukan agak sulit sih, banyak gitu. Banyak yang harus dianalisis. Waktu itu kami kebingungan gimana caranya supaya Dewan Juri itu ngerti hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam KPBU. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar KPBU atau belajar KPBU, itu kan banyak banget gitu pihaknya ya. Jadi kita tuh bingung gimana caranya kita tuh memberikan gambaran langsung ke Dewan Juri tanpa Dewan Juri baca keseluruhan analisis kita. Tapi udah kebayang nih hubungan hukum para pihak tuh kayak gini. Dan itu kita akalin dengan kita buat bagan. So far, aku belum pernah buat bagan di legal opinion selama aku lomba. Itu lomba terakhir aku bikin kayak gitu. Dan itu worth it sih menurutku ya. Jadi kayak eh walaupun nggak dapat berkas terbaik sih waktu itu, tapi kami bisa ketika presentasi kami bisa menunjukkan kepada Dewan Juri tanpa analisis yang panjang, ini loh Dewan Juri, hubungan para pihak tuh seperti ini. Dan itu cuma kita jelaskan dengan bagan kayak gitu. Jadi ya menurutku legal opinion itu mungkin kalau teman-teman biasanya sih UKM itu punya bakunya ya, maksudnya punya standar tersendiri gitu. Aku nggak tahu sih standar teman-teman gimana gitu di FRBM gitu. Apakah ada standar untuk perusahaan legal opinion atau gimana? Aku nggak tahu. Tapi eh kalau menurutku sih LO itu tidak saklek gitu. Jadi ya tergantung. Ya aku bisa-bisa aja naruh bagan di situ kan. Padahal selama ini aku juga nggak pernah kayak gitu. Terus the best submission advance to the final stage. To the final stage ya biasanya sih yang masuk final itu 5 terbaik ya, 5 berkas terbaik. Beda-beda sih sebenarnya ada. Waktu itu ada yang pernah 10, ada yang 6. Kalau aku sih ikut biasanya sih 5 terbaik gitu. Yang dipilih untuk eh mempresentasikan di hadapan dewan juri kayak gitu. Nah, itu eh gambaran untuk babak penyisian ya, teman-teman. Boleh dilanjut? Oke, terus kita masuk ke final stage atau presentasi ya. Biasanya sih di sini kita ada presentasi dan juga tanya jawab. Eh presentasinya tuh pasti di hadapan dewan juri lah. Terus juga mempresentasikanlah analisis kita seperti ini, rekomendasi kita seperti ini, kesimpulan kita seperti ini. Terus finalis ya mereka diundang. Kalau harusnya sih untuk saat ini biasanya lombanya offline semua ya gitu. Jadi memang menurutku persiapannya akan cukup ekstra kalau teman-teman finalnya itu offline gitu. Karena kan selain jaga kesehatan juga jaga fisik, teman-teman harus berangkat jauh mungkin keluar kota atau keluar provinsi atau mungkin keluar pulau gitu untuk presentasi. Sama ya kalau offline itu bener-bener dilihat banget stage act-nya kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kita virtual gitu kan, kalau di Zoom kan kayak kita cuma kelihatan pala, pala, leher, dada gitu. Udah tengah badan doang gitu. Bawahnya nggak kelihatan. Dan kita juga nggak perlu untuk jalan-jalan gitu, kita duduk. Ya menurutku itu, eh, menurutku sih ya cukup mudah kalau misalnya kita secara virtual. Tapi akan beda cerita kalau kita itu presentasi offline di hadapan dewan juri langsung. Itu akan sangat-sangat berbeda sih menurutku. Jadi ya persiapkan dengan baik kalau misalnya teman-teman masuk final stage. Oke, terus selanjutnya participant need to clearly communicate their key arguments and show deep understanding of the legal issues. Ini penting banget
Karena em, bisa jadi nih, kita udah presentasi bagus-bagus gitu kan, udah apal nih skrip. Biasanya aku bikin skrip ya teman-teman. Kalau masuk eh babak final tuh aku bikin skrip. Karena untuk menyesuaikan juga, biasanya dia tuh ada jangka waktunya. Bisa 10 menit, 15 menit, ada yang 20 menit juga. Nah, terus misalnya kita udah apal, udah bagus gitu, lancar. Tapi ketika tanya jawab kita ngangong. Nah, itu yang harus dilatih juga ya menurutku. Jadi sering-sering tanya jawab dengan teman setim atau mungkin dengan teman yang lain yang bukan delegasi tapi bisa bantu gitu. Menurutku itu akan sangat membantu ketika kalian menjawab pertanyaan dari dewan juri. Karena kan dewan juri kalau karena gini sebenarnya yang perlu dipersiapkan juga sebenarnya mental sih. Karena bisa jadi pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman ketika latihan gitu, itu akan berbeda dengan pertanyaan dari dewan juri kayak tiba-tiba, hah, kok dia tiba-tiba nanya beginian gitu, kayak kalian tuh nggak expect gitu pertanyaan itu keluar dari dewan juri, itu bisa saja terjadi. Jadi menurutku yang paling utama itu sebenarnya mental sih. Mental, kalau kalian tenang dan kalian bisa mikir jernih, pertanyaan apapun itu bisa ada jawabannya gitu gitu. Walaupun mungkin itu pertanyaan yang kalian tuh nggak expect gitu, atau kalian kayak, kok nih dewan juri kok kepikiran ya nanya kayak gini gitu, kayak nggak kepikiran. Bisa jadi kayak gitu. Jadi siapkan mental ya kalau masuk final stage. Terus kayak the presentation is followed by Q&A session ya tadi. Judges ask challenging questions regarding legal opinion kalian gitu. Participants must be ready to defend their analysis. Tuh udah aku tuliskan pokoknya di PPT. Pokoknya kalian harus siaplah dengan apapun pertanyaannya gitu. Kemudian evaluation criteria often include presentation skills, legal knowledge, ability to defend arguments, and clarity of communication. Ini semua sebenarnya biasanya dikasih tahu ya borang penilaiannya tuh apa, aspek yang dinilai itu apa. Biasanya sih kayak kejelasan presentasi, kreativitas, terus kesesuaian dengan LO gitu. Jadi kalau kalian masuk final jangan diganti-ganti substansi LO dengan substansi PPT gitu karena itu ngaruh ke penilaian tuh. Terus eh gimana cara kalian menjawab? Jadi kayak menurutku itu sih yang paling agak PR ya. Cara kita ngejawabnya itu sih sama stage act. Jadi meskipun pasti kan kita gugup ya, iyalah aku juga deg-degan banget gitu kalau kalau presentasi di depan dewan juri gitu. Tapi itu bisa kita samarkan dengan eh, cara kita bicara, cara kita berlaku di panggung kayak gitu. Gitu sih. Sama suara kita harus jelas gitu. Kita harus pede. Kita nggak boleh yang kayak kelihatan insecure, kelihatan takut. Karena itu juga akan berpengaruh terhadap penilaian dan terhadap impression dari dewan juri ke kalian gitu. Itu bisa ngaruh loh ke penilaian. Ya, soalnya kan ya namanya juga lomba. Kok aku sih ya, aku percayanya nggak mungkin selamanya kita lomba tuh penilaian objektif. Pasti ada aja yang subjektif gitu. Jadi ya make sure aja kalian stage act-nya bagus. Ya itu menurutku itu bisa mendukung ya. Walaupun mungkin jawaban kita tuh nggak kena banget gitu, nggak kena ke pertanyaannya banget. Tapi kalau misalnya kita bisa menyampaikan dengan baik, I think ya itu bisa dipertimbangkan gitu. Gitu sih. Terus selanjutnya ada awarding session. Ya ini pengumuman pemenang aja sih sebenarnya. Biasanya beda-beda sih tergantung panitianya gimana gitu. Biasa kalau yang lombanya ada modal gitu, ada gala dinner kayak gitu gitu. Atau kalau misalnya gak ada eh eh, apa panitia cuma mau acara minimalis ya biasanya sehari paginya presentasi terus malamnya langsung awarding tuh bisa juga kayak gitu. Jadi ya udah sih itu cuma eh, pembagian hadiah dan pengumuman gitu sih. Terus prizesnya ya biasanya sertifikat, trofi dan award ya pokoknya seperti yang teman-teman lakukan mungkin ketika ada perlombaan dari yang diselenggarakan oleh FRDM gitu. Oke, boleh di next? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang oke ini tinggal 15 menit lagi. Oke. Kita akan masuk ke how to draft a legal opinion. Ini cara aku untuk membuat legal opinion ya. Oke, next. Oke, yang pertama kita bicara soal background. Ini biasanya aku tuliskan place and date of document creation. Maksudnya legal opinion tuh dibikin di mana, tanggal berapa gitu. Kayak kita bikin surat aja sebenarnya legal opinion tuh. Kayak kita bikin surat, ada kopnya, terus ada pengantarnya kayak gitu. Terus party to receive the legal opinion. Kepada siapa kita provide legal opinion ini? Klien kita tuh siapa ya? Kalau misalnya
perorangan ya udah tulis namanya siapa gitu. Tapi kalau misalnya yang penerima adalah direktur PT gitu, tulislah direkturnya, direktur utama or direktur apa yang minta dan tuliskan di situ PT-nya gitu. Atau bisa juga tuliskan nama jabatan dan PT-nya tuh apa gitu. Terus ada title of legal opinion. Legal opinion kalian perihalnya tentang apa gitu. Ini judul atau perihal semacam itulah. Misalnya kalau waktu itu aku bikin legal opinion tentang KPBU. KPBU-nya itu dia bangun sistem penyediaan air minum dari bendungan Jati Handap 1. Nah, ceritanya kayak gitu. Bendungannya sih fiktif ya sebenarnya, tapi ya udah kasposnya kan kayak gitu. Jadi ikutin konteks dari kaspos aja sih kalau aku. Jadi contohnya itu bisa seperti pendapat hukum atas proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam rangka pembangunan sistem penyediaan air minum Jati Handap 1, misalnya kayak gitu. Itu tergantung kasposnya seperti apa dan tergantung preferensi juga gitu. Oke, selanjutnya eh yang tadi lagi sorry. Oke. Terus introduction of the party issuing the legal opinion. Siapa yang issuing atau yang nge-provide atau yang bikin legal opinionnya? Kalau aku sih biasanya kasih nama samaran ya ketika lomba gitu. Soalnya kan dia nggak boleh kasih tahu identitas asli ya. Biasanya kalau lomba, jadi aku bikin-bikin aja namaku gitu. Siapa kek gitu. Serah kalian mau namanya Karina kek. Namaku Karina waktu itu Karina siapa gitu. Gitu. Terus pokoknya situ ada pengantarnya lagi gitulah. Pokoknya kami dari kantor hukum bla 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 dengan siapa namanya. Terus eh berdasarkan surat apa gitu. Biasanya sih aku kalau bikin LO, logikaku gini sih. Kalau kita diminta untuk bikin LO, pastikan klien kasih semacam surat permohonan. Nah, ya udah tuh kita tulis eh berdasarkan surat permohonan nomor sekian, kami membuat pendapat hukum dengan judul bla 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 kayak gitu. Jadi semacam itulah background. Sama purpose-nya yaitu tadi yang aku bilang. Kita keluarin legal opinion tuh buat apa? Gitu sih isi dari background. Oke, boleh di next. Nah, ini contohnya ya. Jadi kayak contohnya misalnya alamatnya di mana, terus tanggalnya berapa, yang terhormat misalnya klien kita di situ Sukmawati, terus dia jalan tinggalnya di mana. Terus itu ada perihalnya tentang pendapat hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh PT Vicard Technology Indonesia terhadap Sukmawati. Misalnya nih, aku ambil contoh, ada yang ketipu pinjol, kan ketipu sih, maksudnya dia kena eh, semacam pengancaman gitulah dari pinjol karena nggak bayar-bayar. Nah, terus di sini dengan hormat kayak surat kan, kami selaku partner bla 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 dalam hal ini diwakili oleh siapa, telah ditunjuk oleh siapa berdasarkan surat permohonan tanggal sekian atau kalau teman-teman mau nambahin nomor suratnya boleh. Bersama ini kami menyampaikan pendapat hukum perihal dalam pokok surat di atas sebagai berikut, kayak gitu. Oke, next. Terus yang kedua, ini kita masuk ke facts atau fakta ya. Yaitu ada kronologi, case positionnya, sama nuances of the incident. Maksudnya kayak kronologinya sih sebenarnya intinya gitu. Dan ini biasanya datang dari klien gitu. Dia eh ada kejadian apa menimpa dia sampai dia akhirnya seperti ini gitu. Oke, boleh di next. Ini kasus posisinya, misalnya nih, pada tanggal sekian, Sukmawati kerjanya sebagai apa, terus dia minjem uang dari Vilon, syaratnya KTP, nik, tanggal lahir, dan sebagainya. Foto selfie dan memegang KTP, biasanya kan kayak gitu ya, kalau kita daftar aplikasi pinjol tuh. Peminjaman ini dilakukan karena kondisi perekonomian keluarga Sukmawati yang sedang krisis. Terus Vilon tuh apa sih? Di sini kita jelaskan juga. Vilon tuh aplikasi peer-to-peer lending berbasis teknologi milik PT bla 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 kayak gitu. Atau PT VTI. Terus dia ngajuin misalnya pinjaman uang sebesar 10 juta dan harus dilunasi dalam jangka waktu 14 hari dengan bunga sebesar 15%. Diikutkan dengan angsuran pokok yang harus dibayarkan. 15% ini termasuk gede sih, karena dia ya pinjolnya biasanya kayak gitu ya. Terus, oke, boleh di next. Namun dalam proses pemberian pinjaman ini tidak sesuai dengan pagu pinjaman, karena dia misalnya cuma dapat 8,5 juta gitu. Terus rupanya di tanggal 30 Oktober dia nggak bisa bayar karena putrinya sedang sakit. Jadi uangnya tuh dipakai buat berobat putrinya. Terus habis itu pada tanggal 4 November 2023 Sukmawati dapat pesan WA untuk dia segera melunasi. Tapi disertai dengan ancaman gitu. Pembunuhan diri dan keluarganya kalau dia nggak bisa ngelunasin utangnya gitu ya. Padahal dia cuma ngutang 8,5 juta.
Terus rekan kerjanya itu ternyata juga dapet gitu. Entah gimana caranya, tiba-tiba orang-orang lain tuh juga kena imbasnya gitu. Terus selanjutnya pada tanggal sekian, 5 November, eh, suaminya Victor memeriksa aplikasi pinjaman di website resmi AFPI. Jadi, for your information, AFPI itu semacam asosiasi fintech. Jadi fintech-fintech em, yang apa ya, diawasi oleh OJK, yang legal, itu mereka tergabung dalam AFPI ini gitu. Dan menghubungi kanal pengaduan resmi di AFPI, tapi ternyata ya itu nggak terdaftar gitu. Oke, lanjut. Terus pada tanggal sekian, Sukmawati beberapa kerabat diundang ke dalam grup WA oleh nomor gak dikenal. Terus dia udah diundang, terus dia menerima cacian, makian, dan dituduhan Sukmawati adalah maling dan mengirimkan pesan berbau pornografi atau seksual harassment kepada Sukmawati dan rekan-rekannya gitu. Jadi nggak cuma Sukmawati, tapi kerabatnya itu juga kena gitu. Nah, pasca kejadian itu dia tekanan batin dan dia berhenti dari pekerjaannya selama 2 minggu karena menanggung malu. Dan setelah itu, Victor dan semua tim membuat laporan kepada kepolisian dengan memberikan bukti berupa screenshot percakapan grup WA. Oke, boleh dilanjut. Oke, itu tadi faktanya ya. Jadi kayak gitu cara aku nulis fakta itu adalah kronologis tanggal berapa. Kalau ada jamnya kasih tahu jam berapa gitu. Jadi tanggal berapa ada kejadian apa, tanggal berapa ada kejadian apa. Itu yang menurutku ya itu cara yang paling mudah untuk kita eh, menjelaskan soal kronologi gitu. Selanjutnya ada legal issue. Ini biasanya diminta oleh klien, dia tuh mau sebenarnya mungkin nggak diminta oleh klien juga sih, tapi kita yang mengelaborasikan dari cerita klien dia ini butuhnya apa itu juga bisa. Sini ada legal issues gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, di sini misalnya isu hukumnya ada dua, siapa pihak yang bertanggung jawab sama gimana upaya hukum yang dapat ditempuh. Ini basic sih sebenarnya, karena pasti orang untuk mengajukan upaya hukum kan pasti harus tahu dulu nih tujuannya ke siapa gitu kan. Makanya ditanya dulu yang pertama siapa pihak yang bertanggung jawab, baru yang kedua caranya seperti apa. Kayak gitu. Oke, boleh di next. Terus regulasi ini sebenarnya bisa bisa berkembang ya, maksudnya seiring teman-teman bikin legal opinion pasti ada aja tuh nambah regulasi kayak gitu. Jadi dia nggak pakem teman-teman harus bikin regulasi dulu nggak. Karena biasanya paralel gitu. Teman-teman bikin analisis pasti regulasinya juga ikut nambah. Oke, boleh di next. Oke, misalnya di sini dasar hukumnya aku pakai beberapa, ada UUD. UUD sih biasanya aku selalu masuk ya. Walaupun mungkin di dunia kerja sebenarnya nggak dibutuhin sih. Tapi UUD ini menunjukkan bahwasannya dari tingkat paling tinggi tuh dia tuh ngatur. Sebenarnya ngasih tahu kayak gitu aja sih. Terus ada KUHAP, terus karena kan tadi ada tindak pidananya. Terus ITE pasti kena lah karena dia eh apa sih namanya? Bertransaksi secara elektronik kan dia dari pinjol. Terus ada Permen Kominfo 5 2020. Ini penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat karena dia pinjol itu termasuk lingkup privat. Kalau publik itu dia buat badan pemerintahan. Terus ada keputusan bersama Menteri Komunikasi dan sebagainya berkaitan dengan implementasi pasal tertentu di Undang-Undang ITE. Ini ada. Harusnya masih berlaku sampai sekarang ya. By the way, sebenarnya analisis ini aku bikin udah agak lama sebelum ada UU PDP gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus ginian nih, UU PDP sekarang udah bisa masuk gitu. UU PDP nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dan kalau misalnya RPP-nya udah ada sebenarnya, kalau nanti udah disahkan, terus ada kasus kayak gini, pasti RPP-nya juga masuk. Gitu. Oke, next. Nah, analisisnya itu caranya, pertama kita lihat dulu nih regulasinya kayak mana. Kayak tadi kan dia eh apa memberikan cacian, makian, ejekan, bahkan ancaman gitu. Kita lihat dulu di UU ITE sih waktu itu aku ngambil dari UU ITE, ada nggak sih peraturan yang ngatur soal larangan eh, memberikan ejekan secara online gitu. Terus conceptual approach-nya describe the elements of points from the regulation atau pendapat sarjana atau dari undang-undang kayak gitu. Terus legal interpretation, taken legal analysis from facts plus regulation, itulah jadi legal opinion kayak yang tadi aku bilang. Dari facts, regulation kita gabung jadilah legal opinion. Seperti itu. Oke, boleh di next. Ini bagian analisis agak panjang ya. Sorry ya, ini agak agak molor dikit ya. Tapi ini agak agak panjang teman-teman. Jadi ya
memang seperti inilah cara analisis legal opinion gitu. Yang pertama, tadi kan kita ngomongin siapa pihak yang bertanggung jawab kan. Yang pertama nih aku tarik dulu dari UUD biasanya. Aku selalu kayak gitu. Tapi tergantung teman-teman gimana preferensinya gitu. Karena ada beberapa lawyer yang bilang, lo nggak butuh UUD, ngapain lo kejauhan gitu. Tapi aku tetap masukin sih untuk penguat analisis aja sebenarnya. Kalau di UUD itu dia pasal 28G biasanya kalau soal ITE atau pelindungan data pribadi. Terus para tersangka bertanggung jawab atas tindak pidana melanggar kesusilaan. Ini ada di UU ITE ya sebenarnya. Sorry, ini harusnya bukan 1/2024. Eh, Harusnya di 11/2008 ya. Jadi eh, kalau pidana, ini aku kasih tahu aja teman-teman. Kalau pidana, karena kan dia suatu pasal itu kan ada beberapa unsur. Kalau teman-teman dapat LO-nya tentang pidana, itu unsurnya dipecah satu-satu. Terus teman-teman analisis lagi. Itu caraku untuk ketika ketemu LO yang dia ada bahas pidananya. Kalau perdata, misalnya dia ada PMH, perbuatan melawan hukum, itu kayaknya harusnya ada sih setelah ini. Perbuatan melawan hukum, itu kan ada unsurnya 4, ya kan? Nah, itu harus dianalisis juga. Kalau PMH itu kan adanya perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, terus ada kesalahan, adanya kesalahan itu bisa kelalaian atau kesengajaan, terus ada kerugian yang ditimbulkan kayak gitu-gitu, itu harus dibuktikan. Sama kayak gini. Setiap orang tuh apa? Setiap orang para tersangka sebagai subjek yang dianggap cakap hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan di muka hakim. Ini yang aku kasih contoh, ini versi singkatnya ya. Kalau teman-teman mau elaborate lebih dalam lagi, itu sebenarnya masih bisa. Setiap orang tuh apa sih sebenarnya di pidana? Itu harusnya ada lagi analisisnya, bisa lebih dalam lagi gitu. Karena aku waktu itu pernah juga disaranin setiap orang nih nggak sebatas ini doang nih lo harus elaborasi lebih dalam lagi pakai pendapat ini dan ini. Ya kayak gitulah pokoknya. Jadi aku kalau pidana eh, aku nggak terlalu expert di situ ya teman-teman karena aku lebih seringnya tuh ketemu perdata kayak gitu. Terus setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak misalnya. Dengan sengaja nih maksudnya apa? Itu aku jelaskan lagi. Tanpa hak maksudnya kayak gimana? Dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan tahu akibatnya apa. Tanpa hak itu dia itu bertentangan dengan hukum gitu. Tanpa hak itu ya lo harusnya nggak hak nih, nggak berhak lo kayak gini gitu. Itu sih sebenarnya penjelasan gampangnya. Oke, boleh di next. Terus di pasal 27 tadi itu masih menjelaskan soal menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan transmisi dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ini harusnya sih dilihat lagi di SKBU ITE-nya. Jadi kalau teman-teman ketemu kasus kayak gini, itu udah satu paket sih sebenarnya. UITE, terus kan ada perubahan lagi yang terbaru ya kalau nggak salah. Terus SKB-nya itu udah satu paket sih menurutku. Apalagi kalau bahasnya kasus-kasus kayak gini. Terus yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Nah ini makanya aku pakai SKB UITE kan. Frasa muatan melanggar kesusilaan itu artinya apa? Itu ada di SKB-nya. Jadi make sure kalau teman-teman analisis suatu peraturan, lihat dulu bawahnya dia ada ngatur lebih lanjut gak? Terus atasnya dia ada ngatur lebih lanjut gak? Kayak gitu. Lebih gampangnya sih kalau lihat di peraturan itu lihat di bagian menimbang sama mengingatnya. Bagian considerance itu teman-teman jadi bisa tahu tuh ini peraturan kaitannya kemana aja. Dari situ nanti bisa mungkin ketemu peraturan lainnya yang mengatur lebih lanjut atau mungkin peraturan atasnya yang juga mengatur hal yang sama. Seperti itu. Oke, lanjut. Terus yang kedua, para tersangka bertanggung jawab atas tindak pidana kekerasan dan atau menakut-nakuti. Nah, ini dapat lagi nih di pasal 29. Jadi selain kena di sini dia juga kena di sini. Itu kait-kaitin aja sebenarnya, kait-kaitin aja. Dan itu ya memang gak mudah juga sih sebenarnya. Jadi emang harus butuh pemahaman yang sangat komprehensif sih menurutku. Apalagi kalau misalnya kasus kayak gini ada pidananya dan itu ada perdatanya juga sebenarnya. Itu teman-teman harus pakem banget sebenarnya soal asas pidananya tuh kayak gitu. Jadi makanya kalau legal opinion eh menurutku ya, kalau orang bikin legal opinion itu juga harus paham dasarnya seperti apa kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini sebenarnya sama sih, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, jadi intinya dipecah aja tiap unsurnya. Oke, next. Oke, ini masih sama juga ya, nanti PPT-nya juga bakal di-share kok, jadi teman-teman bisa baca-baca lagi. Oke, next. Oke, terus kita masuk ke upaya hukum.
Nah, upaya hukum jalur pidana. Oh sorry, ternyata perdatanya nggak ada. Tapi waktu aku lomba, itu aku juga analisis bagian perdata. Jadi aku ada dua, pidana kena, perdata juga kena. Kayak buat pidananya, ya ngambil dari KUHP kan pasti. KUHP-nya gimana gitu. Terus dari UITE-nya juga seperti apa. Barang bukti apa aja yang bisa dipakai. Terus juga, ya sebenarnya ya mostly kayak gini sih. Kayak eh, barang bukti apa aja gitu yang bisa disiapkan oleh si klien kita. Kayak gitu. Itu ngambil dari KUHP dan ngambil dari UITE. Mungkin kalau sekarang udah bisa elaborate juga dari UU PDP. Gitu. Oke, next. Terus ini jalur administratif. Kenapa bisa kena jalur administratif? Karena itu tadi pinjol itu dia termasuk PSE lingkup privat dan dia bisa kena blokir kan harusnya. Kalau secara administratif tuh dia ilegal gitu. Itu bisa kena blokir dari Permenkominfo. Nah, itu dia bisa ngadu kayak gitu. Jadi makanya dari satu kasus ini kita bisa merambah ke yang lain kan. Ya kayak gitu LO. Jadi kayak kita kita yang nyari sendiri, kita yang ngait-ngaitin sendiri, ini tuh masuk kemana dan kemana. Kayak gitu, guys. Oke, lanjut. Oke, terus sekarang kita masuk ke conclusion atau kesimpulannya ya. Ya ini sebenarnya summary aja sih. Tapi kalau bisa tuh summary-nya menyeluruh dan melingkupi semua analisis teman-teman. Karena aku pernah lomba LO, analisis itu tuh bagus. Kata Dewan Juri itu bagus. Tapi sayangnya dia bilang eh, kesimpulannya itu tidak menyeluruh gitu. Kayak nggak menjawab secara keseluruhan terkait dengan isu hukumnya kayak gitu. Jadi make sure conclusionnya itu clear dan menjawab isu hukumnya. Singkat gak apa-apa sih sebenarnya, tapi pastikan aja itu menyeluruh gitu, mencakup semuanya. Oke, lanjut. Nah, ini conclusionnya ya. Jadi, berdasarkan segala fakta hukum dan pendapat hukum, kami menyimpulkan bahwa pelaku-pelakunya itu bertanggung jawab atas permasalahan yang dialami oleh Sukmawati, dan Sukmawati dapat mempersiapkan alat bukti yang mendukung proses penyelidikan kepolisian dan pengaduan ke Kominfo. Nah, di sini biasanya bisa dikasih rekomendasi tuh, karena rekomendasi itu juga masuk di salah satu, apa sih namanya, eh borang penilaian ya. Jadi kayak kalian bisa ngasih rekomendasi yang bagus apa enggak gitu. Misalnya nih aku kasih rekomendasi, Victoria itu kan saksi korban, dia bisa menjadi saksi at charge. Jadi kalau misalnya ditaruh di pidana, dia bisa menjadi saksi yang memberatkan si siapa tuh terdakwanya. Kayak gitu. Terus Sukmawati bisa melakukan pengaduan ke Kominfo agar dapat dikenakan sanksi administratif. Kayak gitu. Sebenarnya mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut sih kalau dari satu kasus ini ya gitu. Tapi ya aku gambarkan secara umumnya aja gitu. Oke, lanjut. Oke, itu tadi cara kita bikin LO ya teman-teman. Terus di sini ada practical tips and experience. Bahwasannya ini eh berdasarkan pengalaman aku. eh Pokoknya kalian identifikasi secara jelas aja berkaitan dengan main legal issue-nya apa. Terus juga kalian cari sebanyak-banyaknya legal norms atau regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Itu intinya LO itu adalah kalian bisa provide eh, sebanyak mungkin peraturan yang relevan dan kalian bisa mengelaborasikan itu semua dalam analisis. Terus yang kedua, in-depth legal analysis kayak tadi aku bilang. LO itu nggak cuma ngomongin pemahaman, maksud gini, kita membuat LO, pemahaman kita tuh nggak cuma soal kasus posisi yang disebutkan atau yang disediakan oleh panitia gitu. Tapi kita juga harus paham soal hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut gitu loh. Jadi pemahaman LO itu menurutku ya, itu harus dalam banget sebenarnya kalau orang mau bikin LO. Karena semua hal itu harus bisa dia provide, dia sediakan dalam legal opinion yang mungkin halamannya terbatas gitu. Aku lomba legal opinion itu paling banyak 20 halaman. Biasanya 12-15 halaman, tapi dengan analisis yang sebejibun itu kan challenge juga ya sebenarnya. Gitu sih. Terus ada juga fact-based argumentation. Jadi di sini include facts that support or challenge the legal arguments. Bisa juga dielaborasikan dengan fakta yang ada. Misalnya kalian analisis, sebenarnya kalau dalam fakta hukum nomor sekian, si klien ini kayak gini gini gini, tapi menurut pihak lawan ternyata berbeda, misalnya kayak gitu. Itu bisa kalian elaborasikan juga di analisisnya. And then strong logical structure. Logik kalian itu harus jalan banget sebenarnya kalau LO tuh. Logik hukumnya apalagi ya, itu benar-benar harus jalan karena ya gitu lah pokoknya legal opinion tuh
ketika dewan juri, ketika kita presentasi di hadapan dewan juri, semua hal bisa ditanya gitu. Gitu sih, semua hal bisa ditanya. Bahkan even mungkin pemahaman kalian, basic pemahaman soal hukum aja itu bisa ditanya. Dan itu nanti akan berpengaruh ke, bisa juga nanti dielaborasikan ke LO kalian. Kayak waktu itu aku pernah dites sama dewan juri, waktu itu LO-nya tentang tanah kalau nggak salah. Kita bilang konsep di UU PA, UU 5 tahun 1960 itu seperti ini. Tapi tidak sesuai dengan konsep yang ada di peraturan Menteri ATR BPN nomor sekian yang mengatur soal hak pengelolaan waktu itu kayak gitu. Terus dites sama jurinya. Jadi maksudmu konsep UPA itu salah atau gimana? Itu kan kayak menurutku itu udah bukan pertanyaan soal norma ya. Eh, iya, bukan norma lagi, tapi nilainya itu loh. Konsepnya lagi, konsepnya kan yang ditanya. Yang kayak gitu-gitu tuh, itu juga harus kalian perhatikan sih, guys. Gitu. Harusnya ini slide terakhir ya, boleh di next. Oh, ada lagi ternyata. Oke, terus relevan sudah given term or case. Ya, pokoknya kalian harus usahakan itu align dengan kasus posisinya, terus juga cara nulis kalian harus profesional, language-nya, cara nulisnya, itu makanya aku bilang mirip-mirip dengan KTI, walaupun tidak sekaku KTI kayak gitu. Kalian harus punya basic penulisan yang baik dan juga persuasive presentation. Jadi ketika presentasi kalian juga all out gitu. Karena LO tuh nggak cuma jika karena gini, sering banget kejadian ada tim lain yang LO-nya tuh bagus atau berkasnya bagus, berkas terbaik, tapi mereka tuh nggak juara satu. Which is itu harus dipertanyakan bagaimana cara mereka presentasi dan juga tanya jawab di depan dewan juri. Dan mungkin juga dipertanyakan apakah benar mereka yang bikin berkasnya kayak gitu. Jadi ya itu satu kesatuan guys. Kalian nggak bisa cuman bagus nulis, tapi kalian juga harus bagus menyampaikan. Kayak gitu. Ini harus slide terakhir ya. Next. Oke, sudah selesai. Itu dari aku. Sorry, ini agak agak overtime sedikit ya, but it's okay. Oke, kita bisa masuk ke diskusi ya. Silakan, Mbak Moderator, thank you. Wow, terima kasih banyak Kak Yulia atas pemaparan terkait legal opinion yang sangat luar biasa. Saya pribadi sangat mendapatkan pandangan baru di dunia legal opinion dan pasti teman-teman semua merasa seperti itu. Dan kami juga berharap dapat menjadikan materi yang Kak Yulia bawakan sebagai acuan untuk memahami legal opinion lebih dalam lagi. Nah, Kak, setelah kita mendengar pemaparan yang disampaikan oleh Kakak, pasti timbul nih banyak pertanyaan lebih lanjut terkait apa saja yang sudah disampaikan oleh Kak Yulia mengenai materi legal opinion. Maka dari itu, sesi tanya jawab akan saya buka untuk para peserta. Jadi, apabila teman-teman ingin bertanya, silahkan aktifkan fitur raise hand atau ajukan pertanyaan di kolom chat apabila terdapat kendala untuk menanyakan pertanyaannya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, udah ada yang raise hand nih dari Kak Zainab terlebih dahulu. Silakan Kak. Oke, sebelumnya terima kasih Ila udah mempersilahkan aku bertanya. Aku mau nanya nih Kak, ke Kak Yulia, terkait dengan pembuatan legal opinion, khususnya pas lomba. Ada nggak sih Kak part yang memainkan peran cukup penting sehingga hal itu bisa menjadi daya tarik Dewan Juri untuk memenangkan Kakak sendiri? Si pertanyaannya. Kasih Kak. Oke, ini pertanyaan ditampung dulu atau langsung jawab? Gila. Eh, Kembali kepada Kakak sih Kak, mau di langsung jawab atau ditampung? Oh ya udah. Eh, ada lagi nggak yang resen? Ada dari Oke. Kak Selma sama Tunjang. Oh ya udah. Ini aku jawab dulu deh. Aku takut lupa soalnya. Oke. Oke. Part dalam penulisan legal opinion ya. Ini maksudnya berarti dalam berkas atau dalam presentasi. Jadi siapa yang tanya? Zainab ya. Mungkin bisa dua-duanya sih Kak. Oke. Part yang sangat yang memainkan peran penting. Kalau di berkas legal opinion, menurutku pasti analisis. Karena analisis sama konklusi sih sebenarnya. Sama rekomendasi. Wah jujur, itu rekomendasi bisa, itu ibaratkan apa ya, pedang bermata dua tuh rekomendasi. Karena dalam legal opinion, selain kamu bikin analisis dan ada konklusinya,
rekomendasi itu memainkan peran penting karena dari situ dewan juri bisa nilai ini orang beneran paham sama LO-nya apa enggak gitu. Kayak rekomendasi itu ibaratkan ya mungkin ringan ya kayak ya udah cuma rekomendasi, gue rekomendasiin lu ini gitu. Tapi itu bisa menjadi pertimbangan dewan juri untuk memberikan nilai tinggi atau tidak. Karena ketika rekomendasi kita itu tidak sesuai atau tidak align, itu akan menjadi pertanyaan dari dewan juri dan kalau kalian masuk final itu pasti ditanya. Jadi make sure rekomendasi kalian kalian tuh punya standing yang kuat. Kenapa kalian ngasih rekomendasi seperti itu? Itu kalau buat pemberkasan ya, sama analisis dan eh, konklusi sih sebenarnya menurutku. Tapi mungkin konklusi nggak begitu ya, karena kalau aku sih sejauh ini bikin konklusi nggak susah gitu. Pernah sekali aja sih waktu itu karena memang ya kita udah desperate banget. LO-nya tuh banyak, tapi panitia tuh nyebelin gitu, nggak mau nambahin halaman. Jadi ya mau nggak mau kayak gitu. Terus kalau buat presentasi, menurutku ya part yang paling eh memainkan peran penting adalah ketika tanya jawab. Sebenarnya presentasi juga semua penting sih sebenarnya. Stage act kalian, cara kalian menyampaikan tuh semua penting. Cuma ketika tanya jawab itu bener-bener, wah jujur, aku kalau udah tanya jawab tuh udah aku walaupun walaupun udah sering juga tetap deg-degan ya. Jadi kayak itu memainkan peran penting banget sih. Kamu harus tenang. Apapun pertanyaan dewan juri kamu harus siap gitu. Mau itu udah pernah kita expect, mau enggak, semua harus dijawab gitu kan. Nggak mungkin enggak. eh Make sure aja ketika latihan itu latih cara jawab yang benar. Karena aku pernah nemu ketika aku masih jadi kepala divisi hukum bisnis di UKM ku di FH Undip. Aku kan ngelatih juga beberapa anak-anak yang turun delegasi nasional dan ada beberapa yang kayak mereka tuh masih gak bisa untuk ngomong aja tuh kayak eh 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 nah, itu udah ini banget deh. Yang penting kalian eh, ngomongnya lancar. Masalah substansi, menurutku ya, masalah substansi nggak mepet atau nggak kena banget tuh nggak apa-apa. Yang penting kalian tuh bisa meyakinkan dewan juri pendapat kami seperti ini. Dan make sure ketika jawab pertanyaan minimal jawab dengan regulasinya. Kalau kalian bisa apal dengan pasal itu lebih bagus gitu. Gitu sih. Kalau dari aku ada lagi Zainab. Cukup menjawab sih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Selanjutnya siapa? Ila. Baik, untuk penanya selanjutnya dipersilakan untuk Kak Selma. Oke, sebelumnya suaraku udah terdengar jelas atau belum ya, Wak? Masuk masuk. Udah, Kak. Jelas. Oke, oke. Terima kasih pada Ila udah mempersilahkan aku buat bertanya dan terima kasih juga kepada Kak Yulia tadi atas pemaparannya. Aku izin bertanya dua hal, Kak. Yang pertama, kita kan dalam menyusun LO tuh kadang keterbatasan halaman tadi yang udah Kak Yulia bilang juga. Tapi gimana sih Kak tips buat mempersingkat halaman tapi analisis kita itu tetap dapat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana sih Kak cara mengatasi kalau misalkan kan antara kita ngumpulin berkas terus ke presentasi itu kan pasti ada pembuatan PPT. Nah, apakah jika selama kita ngumpulin berkas dan kita membuat PPT itu ternyata kita terdapat pemahaman yang salah dari papernya. Jadi kita tetap mencantumkan sesuai substansinya sesuai yang di paper pada PPT, tapi mungkin itu bakal ini ya bakal ditanya juri ya Kak. Jadi itu bagaimana ya Kak? Oke, nah aku langsung jawab aja ya. Yang pertama, sorry tadi yang pertama apa? Selma. Tips mempersingkat halaman sih Kak. Oke, tips mempersingkat halaman. Tips dari aku adalah yang pertama adalah eh, pertama singkatin dulu ya analisis. Gimana caranya analisis kita itu concise, maksudnya eh, padat, tapi dengan kalimat yang sangat sedikit, sesedikit mungkin. Ya itu memang nggak mudah sih, karena kan beberapa, ya itu pasti akan melewati banyak proses revisi, aku yakin, karena aku juga kayak gitu. Aku udah kalau lomba tuh udah nggak kehitung berapa kali revisi, bahkan Hamin satu atau Hamin beberapa jam sebelum kumpul berkas tuh bisa aja ada revisi besar-besaran. Eh, Kamu harus ready gitu, mau nggak mau kan, kalian harus ready mau nggak mau.
Kalau emang udah ketemu, misalnya nih kadang ada juga kayak gini. Pernah aku kejadian, aku udah bikin LO sama timku itu udah selesai. Terus Hamin berapa ya? Hamin 3, Hamin dua kumpul berkas itu kami rombak, rombak total besar-besaran. Capek ya, capek banget gitu. Kita harus mikirin lagi nih kata-kata gimana biar muat dan sebagainya, tapi supaya substansi kita tetap masuk. Ya, tips dari aku adalah ya pertama concise, tulis sejelas, serigit mungkin tanpa adanya tambahan yang tidak perlu. Yang kedua, mungkin ada beberapa hal yang harus kita korbankan gitu. Dan itu balik lagi ke teman-teman gimana cara menilainya, menilai prioritas dari apa yang mau disampaikan dalam LO. Dan ya itu tergantung ya, beda-beda dari tiap LO dan tiap delegasi itu beda. Tapi ya kalau dari aku sih tipsnya gimana caranya seefektif mungkin yang pertama dan yang kedua pastikan prioritas gitu. Tentukan prioritas apa yang mau dimasukin, apa yang enggak. Biasanya sih di bagian rekomendasi ya, yang kadang suka kayak ini kita masukin apa enggak gitu. Rekomendasi sih menurut aku tetap butuh untuk dimasukkan ya karena itu sebagai eh, apa ya sebagai nilai tambah lah buat kalian gitu. Kalau kalian bisa merekomendasikan suatu hal yang mungkin belum ada di LO atau sudah disampaikan di LO terus kalian tegaskan lagi di bagian rekomendasi. Cuma ada kalanya rekomendasi itu kayak jadi penting nggak penting. Nah, di saat-saat kayak gitu tuh kalian harus memastikan lagi sama riset. Menurutku riset itu sangat penting. Kalian harus temukan praktisi atau akademisi yang sangat paham dengan hal itu dan kalian bisa percaya pendapatnya. Memang subjektif ya, tapi menurutku itu tergantung penilaian kalian lagi seperti apa. Sama ini sih, eh, aduh, aku lupa lagi tadi mau sampaikan apa ya. Oh, sama ini. Ketika riset, ini tips dari aku ya. Ketika riset, jangan pernah bertujuan untuk nyari ilmu baru. No, itu udah terlambat. Kalian tidak mencari ilmu ketika riset, guys. Ilmu itu ya, itu ada sih nanti dikit-dikit gitu. Tapi eh, pastikan tujuan kalian riset itu adalah untuk validasi apa yang sudah kalian dapat, terus kalian present ke researcher, intinya tanya ini benar apa enggak kayak gitu. Itu works di aku sangat-sangat works. Kalau jadi gini, kalau kalian mau riset sama researcher, kalian tuh harus pinter. Dan researcher itu akan suka dengan delegasi yang pinter. Dan itu sudah aku buktikan. Mereka akan respect dengan mahasiswa yang kayak lo kan masih mahasiswa, gue aja pas mahasiswa kagak kayak lu gitu. Mereka sampai bilang kayak gitu. Which is itu mereka tuh respect sebenarnya sama kalian bisa dapat banyak info, tahu banyak hal, terus kalian tunjukkan ke mereka. Kalau aku biasanya emang share screen aja udah LO ku. Kita nulis kayak gini 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 gini. Alasannya kenapa kita nulis kayak gini? Ada di peraturan ini. Terus nanti dibaca. Atau mungkin sebelum riset biasanya aku kirimkan dulu sama timku kirimkan dulu LO-nya. Terus eh, kita present di Zoom. Terus setelah kita jelaskan dengan ya pokoknya dengan bahasa singkat aja sih sebenarnya karena kan researcher juga waktunya terbatas gitu jadi pinter-pinter aja untuk komunikasikan LO kalian. So ditanya ini benar apa enggak Pak Bu gitu pemahaman kami seperti ini. Kalau pemahaman kalian betul mereka akan sangat respect tapi kalaupun enggak ya kalau kalian udah bisa menyampaikan dengan banyak dan kalian tahu banyak hal secara komprehensif mereka pasti akan apa ya terpacu untuk memberikan sesuatu yang kalian tuh belum dapat kayak gitu. Jadi kalau kalian ikut lomba, apapun itu sih sebenarnya ya, gak cuma LO sih. Mau itu debat, KTI, kalian harus pinter dulu. Baru kalian riset, kalian kasih hasil riset saya seperti ini, apakah benar? Kalau salah, pasti dia akan ngasih tahu yang lebih dari yang mungkin kalian butuhkan. Gitu. Itu ya cara untuk eh, gimana memprioritaskan apa yang harus dimasukkan dan mana yang enggak gitu. Terus yang kedua tadi, apa, Selma? Aku lupa. Oke Kak, yang kedua itu pertanyaannya kan kita nyusun paper dan ternyata saat kita nyusun PPT juga kita ternyata di papernya tuh salah paham gitu. Oh, Ternyata oke. jadi kayak itu kan memunculkan nanti pertanyaan jurinya Got it, seperti got it, apa. got it. Oke, aku pernah juga kejadian seperti itu, Selma. Bukan aku sih, tapi delegasiku waktu itu. Dan kita kayak gimana di PPT tetap kita tulis sesuai dengan apa yang di LO. Tetap kayak gitu. Tapi kalau misalnya salah pun, pasti akan ditanya dengan Dewan Juri kan. Jadi kalian siapkan aja pertanyaan, kalau misalnya ditanya oleh Dewan Juri, kayak jawabnya, baik Dewan Juri yang terhormat, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwasannya memang benar terdapat keluputan dalam penulisan legal opinion kami. Tetapi
tetapi bla bla bla. Jadi kayak kalian ngakuin nih. Kalau udah salah kan mau gimana kan? Ngakuin aja. Tetapi kami menemukan pemahaman lain yang sejalan dengan legal opinion kami, yakni seperti ini gitu. Jadi kalau kalian salah, jangan berhenti cuma ngakuin doang. Kalian juga harus kasih tahu pemahaman yang benar seperti apa kayak gitu. Nah itu apa namanya? Itu bisa menurutku sih bisa membantu ya karena kemarin taktik kita seperti itu ketika tanya jawab gitu sih, Selma. Baik, Kak, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, next. Oke, baik. Untuk penanya selanjutnya ada Bang Aras. Kepada Bang Aras dipersilakan untuk on mic. Oke, baik. Terima kasih, Ila. Halo, Kak. Izin bertanya. Aku ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi di presentasi Kakak bilang bahwasannya kita sebagai delegasi tidak dapat memasukkan asumsi kepada legal opinion yang kita buat. Namun, pada realitanya di beberapa legal competitions, di case clarification, panitia terkadang bilang delegasi dapat mengembangkan tanpa keluar dari fakta hukum yang disediakan. Nah, dalam hal ini, Kakak biasanya menulis legal opinion itu gimana? Apakah boleh mengembangkan fakta hukum yang di luar yang fakta hukum yang telah disediakan atau bagaimana? Batasannya seperti apa, banderisnya? Lalu pertanyaan kedua, terkait teknis sih, Kak. Apakah jika pertanyaan klien itu terkait legal action atau upaya hukum, apakah di analisis kita itu menyediakan semua upaya hukum yang dapat dilakukan oleh klien atau hanya pilihan upaya hukum terbaik yang dapat menguntungkan klien? Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, tadi pas presentasi kakak sempat share screen contoh legal opinion kakak. Namun aku nggak melihat ada lampiran di dalam legal opinion kakak. Nah, terkait lampiran itu eh, kakak pernah nggak sih buat lampiran di legal opinion dan apa konsiderasi daripada pembuatan lampiran di legal opinion kakak? Mungkin segitu pertanyaan dari aku. Oke, thanks for the question. Aku langsung jawab ya. Yang pertama, batasan asumsi. Pengembangan kaspos ya maksud kamu ya. Jadi, ya aku pernah beberapa kali melakukan pengembangan kaspos. Tapi itu tidak keluar dari konteks yang eh, diminta oleh panitia. Waktu itu gini, eh kasus pinjol juga, cuma nggak apa namanya nggak sesingkat yang tadi sih. Tapi mirip dengan itulah. Intinya kami itu mau buktiin bahwasannya klien kita itu sudah mengalami kerugian. Di kasus posisi, panitia tuh cuma bilang kerugiannya itu apa? Dia tidak bisa bekerja terus tidak mendapatkan pendapatan. Which is itu adalah kerugian imaterial. Nah, kalau kita lihat di presidennya, kerugian imaterial itu jarang dikabulkan oleh hakim. Biasanya yang dikabulkan itu adalah kerugian material kan. Nah, dari situ kita berkepikiran, oh ya udah kita bikin aja skenario. Ini si korbannya sampai jual motor. eh oh, sorry. Dia itu bilang, panitia tuh bilang, dia depresi kan, tertekan batin tuh gara-gara ancaman. Terus dia ke psikolog, berobat ke psikolog gitu. Nah, cuma kan kalau kayak gitu masih imaterial gitu. Maksudnya berobat ke psikolog itu belum cukup untuk menggambarkan ada kerugian material kayak gitu. Jadi kita tambahkan, oh ya udah bikin aja si korbannya tuh dia udah jual motor gitu ceritanya untuk menutupi biaya pengobatan psikolog dia. Nah, kayak gitu-gitu tuh menurutku suatu asumsi yang bukan ya asumsi pengembangan kaspos saya maksudnya pengembangan kaspos yang menurutku sih masih bisa diterima dan dari panitia juga nggak ada komen sih maksudnya dari juri juga oke-oke aja dengan adanya penambahan kaspos seperti itu walaupun di delegasi lain ya belum tentu ada kan itu cuma dari kita doang kan tapi maksudku adalah eh, kalau mau ngembangin kaspos atau nambahin asumsi itulah yang tadi Aras bilang pastiin itu tuh emang membantu untuk analisis kalian gitu sih. Sama ini ya, pernah kejadian juga di Kaspos waktu itu aku lomba tentang hak paten. Tentang hak paten waktu itu panitia cuma bilang kalau dia kan ceritanya bikin mobil electric vehicle gitu kan. Terus dia tuh riset sama partnernya gitu ada. Terus ternyata partnernya kerjanya nggak becus. Udah abis itu ditinggal lah. Ya udahlah, gua aja yang lanjutin sendiri loh, nggak becus kerjanya gitu. Terus pas itu mobil jadi, pas itu mobil jadi,
eh apa tuh namanya, si partner yang lama itu malah ngegugat klien kita gitu, kayak ini kan hak paten punya gua gitu, lu kan bikin nama gua gitu, kayak gitu. Nah, terus waktu itu ada, ya aku tahu dikit-dikit lah, ada delegasi lain mereka itu sampai bikin perjanjiannya, perjanjian antara si partner sama si siapa tuh namanya, sama si klien kita gitu. Nah, itu mereka mikir kayak gitu. Tapi aku mikirnya lain. Karena I think lo mau bikin perjanjian kayak mana gitu. Lo mau ngatur sampai sejauh mana. Kayaknya dari panitia juga nggak butuh lo bikin perjanjian. Lo kan lomba LO, lo bukan lomba CD, kayak gitu. Jadi, eh aku waktu itu sama timku, kita nggak bikin kayak gitu. Tapi kita asumsikan adalah eh kita bikin pendekatan lain. Jadi kita asumsikan bahwa si partnernya klien kita itu memang tertulis di Kaspos, dia itu udah nggak sanggup untuk melakukan riset tambahan. Jadi ya udah kita bikin aja. Oh, kita asumsikan aja nih si partnernya klien itu dia bikin surat pengunduran diri, pembatalan perjanjian, dah selesai. Jadi kita nggak perlu kan untuk bikin perjanjian segala macam. Aduh, itu capek banget, capek banget. Nah, terus jadi makanya dari situlah kita bikin pendekatan bahwasannya ya udah, orang partner klien kita udah ngebatalin kok, lo udah nggak ada hak sebenarnya gitu. Kan ini lo juga yang batalin secara sepihak kayak gitu. Jadi satu sisi kita juga nguatin posisi klien kita untuk eh apa namanya, dia punya legal standing gitu loh. Nggak seharusnya dia tuh digugat kayak gitu. Itu ya batasan asumsi yang pertama. Terus yang kedua, upaya hukum semua atau apa yang menguntungkan aja. Kalau halamannya muat, semuanya aja dimasukin. Kalau aku bikin legal opinion yang kasus seperti kasus yang tadi itu cuma aku tunjukin bagian pidana doang kan. Sebenarnya aku tuh juga masukin perdata sebenarnya. Kayak gitu. Jadi aku analisis pihak yang bertanggung jawabnya dari sisi pidana dan perdata, terus upayanya itu dari pidana, perdata, gugatan ini ya. Gugatan, enggak. Waktu itu aku bikin perdatanya, dia runding dulu sama si siapa namanya, si perusahaan pinjolnya. Terus aku juga bikin upaya hukumnya apa, ngadu ke AFPI gitu. Jadi semuanya aja udah masukin. Itu akan menguntungkan kalian juga kok kalau kalian tahu banyak terus kalian masukin semua ke LO. Kecuali kalau diminta spesifik, ya udah kalau spesifik mah gak usah banyak-banyak gitu. Terus yang ketiga, LO-nya, oke, iya memang tadi aku tidak menyampaikan lampiran ya karena kebanyakan dan menurutku lampiran itu sangat-sangat tergantung banget sama LO-nya kayak gitu ya. Jadi eh lampirannya apa aja biasa isinya? Kalau aku biasanya dimulai dengan surat permohonan dari klien tuh. Jadi aku bener-bener bikin alur seolah-olah tuh kita beneran lawyer gitu. Nih kita beneran punya klien, kita beneran dikasih surat. Pertama itu. Terus yang kedua, aku juga biasanya bikin lampiran soal bagan alur. Upaya hukum. Itu wajib kalau aku. Upaya hukum misalnya nih, kamu ngajuin upaya hukum gugat. Kamu bikin tuh bagan gugatan perdata tuh kayak mana? Prosesnya gimana, berapa hari, dan sebagainya. Itu aku bikin kayak gitu. Sama oh iya beda, kalau aku sih biasa bedain ya lampiran yang memang dokumen dari klien sama dokumen yang kita bikin. Kalau dokumen yang kita bikin kan kayak bagan tuh dari kita kan, tapi kalau misalnya dokumen dari klien, misalnya waktu itu yang kasus seperti kasus pinjol tadi, itu aku kasih lampiran soal screenshot dia bikin akunnya, terus aku kasih juga perjanjian perjanjian pinjol antara si klien kita sama si perusahaan pinjolnya. Itu aku bikin. Dan itu aku waktu itu sampai nyarinya itu, tahu dengan cara apa? Aku download aplikasi pinjol, terus aku minjem, terus habis itu dapat dapat perjanjiannya kan, dapat perjanjiannya, terus aku download PDF-nya, aku copy, aku masukin di lampiran. Jadi caranya itu dibutuhkan kreativitas, guys. Kalau bikin lampiran tuh, skill ngedit kalian sangat dibutuhkan sih di situ. Gitu. Gimana Aras? Sudah terjawab? Oke, baik, sangat jelas. Terima kasih, Kak. Oke. Next. Ada lagi? Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tunjang. Untuk Tunjang dipersilakan untuk on. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ila. Mungkin apakah suaraku sudah terdengar dengan jelas? Masuk, masuk. Oke, baik, Sudah. terima kasih Ila dan juga Kak Yulia. Mungkin di sini aku langsung izin bertanya dan mohon maaf banget belum bisa on cam karena tadi ada trouble jaringan. Mungkin ada beberapa pertanyaan Kak. Yang pertanyaan pertama,
Aku izin bertanya mengenai terkait dalam, misalkan kalau Kaspos sendiri itu kan range-nya kan panjang ya, kan misalnya kita for example itu dari tahun 2019 sampai 2023 yang di mana Kaspos ini sendiri itu melibatkan perlindungan data pribadi yang tadi kakak sebutkan, sedangkan UU PDP itu sendiri itu kan lahir di tahun 2022 ya kak. Nah jadi Hmm. ketika nanti di Kaspos itu kan berakhir kan di tahun 2003 ya Kak. Apakah itu UPDP itu sendiri sudah boleh masuk di Kasposnya sendiri atau bagaimana? Sedangkan di awal mulai sendiri kan di tahun 2019 itu Pak yang pertama. Sedangkan pertanyaan kedua adalah misalkan kita ada klien Kak dan di Kaspos sendiri itu terkait dengan lokasinya itu tidak dijelaskan secara spesifik misalkan dari jalannya apa ataupun nomor rumahnya bagaimanapun dan lain sebagainya itu tidak dijelaskan secara spesifik tapi cuman kayak misalkan Jakarta Timur. Nah, apakah kita sebagai kantor sendiri itu boleh membuat sebuah jalan baru atau memang kita mengikuti dengan Kaspos ya kalau misalnya di Kaspos sendiri cuma Jakarta Selatan ya berarti ya udah Jakarta Selatan saja jadi tidak perlu dikembangkan. Itu sih Kak pertanyaan, terima kasih. Oke, oke, thank you. Pertanyaannya aku langsung jawab ya. Berkaitan dengan, oke, ini kita bicara soal keberlakuan undang-undang ya teman-teman. Ini aku pernah kejadian juga. Jadi tuh waktu itu untuk keberlakuan undang-undang, kalau yang tadi kasusnya 2023 ya, sorry ya, aku agak kurang teliti, ya, thank you. Jadi untuk undang-undang, kalau misalnya kasusnya 2023 terus ada UU PDP masuk, harusnya bisa digunakan, tapi kalian harus cek dalam setiap peraturan kapan dia berlakunya. Kan ada undang-undang yang dia berlaku setelah di tanggal yang sama di pengesahannya dia kan. Ya kan, jadi tanggal pengesahan sama tanggal diundangkannya sama. Tapi ada juga tanggal disahkannya kapan, terus berlakunya mungkin 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi kayak KUHP yang baru. Udah dibikin kan dari tahun kapan gitu kan. Terus dia berlakunya masih 2026. Nah, untuk keberlakuan peraturan itu juga harus kalian perhatikan sih sebenarnya. Karena waktu aku bikin LO tentang KPBU tuh, kan ada peraturan PPN Bapenas yang baru tuh. Permen PPN Bapenas 7 2023. Sedangkan kasusku itu dia peralihan dari tahun 2022 ke 2023 kalau nggak salah, 2023 ke 2024 gitu. Nah, itu tuh researcherku bilang, lo coba lihat ketentuan peralihan permen PPN Bapenas deh. Ini kalau misalnya dia prosesnya sudah sampai tahap ini, apakah masih dilanjutkan dengan peraturan yang lama atau harus dilanjutkan dengan peraturan yang baru? Nah, itu teknis ya sebenarnya dan ini menurutku tidak semua orang aware dengan ketentuan ini. Kayak biasanya orang cuma, oh ya udah bikin aja timeline kayak gitu. Tapi nggak bisa kayak gitu, guys. Kalian harus lihat keberlakuannya kapan dia mulainya. Karena ada yang udah disahkan sekarang tapi berlakunya masih berapa, masih setahun. Aku nggak lupa ya UPDP itu dia berlakunya apakah sama dengan tanggal diundangkannya atau tanggal disahkannya gitu atau gimana gitu. Jadi kalian harus cek lagi di undang-undangnya. Terus yang kedua, kalau misalnya Kaspos gak jelasin secara spesifik mengenai tanggal dan sebagainya atau alamat, tergantung. Kalau misalnya berkaitan dengan eh, harusnya sih nggak masalah ketika eh, kalian cuma mau merijitkan alamat si penerima LO yang ada di background itu. Kan ada tuh kan di background, terus dia ada penerimanya siapa, alamatnya di mana. Kalau cuma buat hal itu sih harusnya nggak masalah ya, karena itu kreativitas kalian aja. Tapi kalau dia berkaitan dengan eh, apa tuh namanya kronologis yang memang di situ tempat dan waktunya, ya pokoknya tempatnya itu spesifik, harus spesifik. Tapi panitia ternyata tidak memprovide dengan spesifik, ya mungkin kalian bisa tambahkan juga sebenarnya. Kayak gitu. Biasanya sih mungkin kalau yang kayak gitu butuhnya buat kasus pidana gitu kali ya, misalnya tindak pidana kayak pembunuhan atau apa gitu. Misalkan kalian pasti bikin lampiran kan. Lampiran tuh misalnya ada BAP-nya, berita acara pemeriksaan gitu. Dan itu harus ada alamat pastinya kan di mana itu terjadi dan sebagainya. Ya mau nggak mau di fakta hukum kalian juga harus ada harusnya. Jalan di mana, alamatnya di mana, nomor rumah berapa dan sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi tergantung konteksnya ya. Gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah Kak, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak Kak. Oke. Thank you. Ada lagi kah pertanyaan, guys? Ini kita sampai jam berapa ya?
Mungkin pertanyaan dari Tunjang itu pertanyaan terakhir sih, Kak. Okay. Alright. Oke. Terima kasih Kak Yulia atas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta FRDM yang hadir pada malam hari ini. Dan sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, apakah sekiranya Kak Yulia bersedia untuk menyampaikan satu atau dua patah kata sebagai closing statement di penghujung acara pada malam hari ini? Closing statement apa ya? Ya, kalau dari aku sih, terima kasih, sekali lagi terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman. Jujur, aku nggak expect juga sih bakal banyak yang nanya dan teman-teman cukup aktif bertanya lah. Aku salut sih, dan ini juga udah malam ya sebenarnya, tapi wow, partisipannya masih nyampe 90 gitu. Aku kayak, wow, ini niat banget sih yang ikut jam segini masih depan laptop atau depan HP gitu, terus dengerin orang ngomong gitu sih. Jadi ya aku terima kasih banyak atas antusiasmenya. Semoga apa yang aku sampaikan berguna buat teman-teman. And if you wanna have further discussion with me tentang LO atau or anything lah, ya nggak apa-apa. Hubungin aja mungkin dari LinkedIn-ku atau gimana. I'm open to discuss with you guys. Gitu. Thank you. Wah, mulai dari pemaparan sampai closing statement yang diberikan oleh Kak Yulia, isinya daging semua nih. Nah, teman-teman, setelah kita mendengar closing statement tersebut menjadi pertanda bahwa kita sudah berada di penghujung acara pelatihan Legal Opinion pada malam hari ini. Untuk Kak Yulia, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Kak Yulia untuk memberikan ilmu yang berharga ini kepada kami semua. Semoga Kak Yulia senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan karir ke depannya. Nah, sebelum mengakhiri pelatihan malam hari ini, sesi selanjutnya kita akan melakukan penyerahan sertifikat oleh Saudara Gilang Gunawan selaku Ketua Forum Riset dan Debat Mahasiswa untuk diberikan kepada Kak Yulia. Dan kepada operator, mohon untuk bantu mendokumentasikan. Baik, terima kasih Ila atas kesempatannya. Izin Kak Yulia, saya Gilang mewakili teman-teman dari FRD mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan Kak Yulia atas kehadirannya sebagai narasumber kita di malam hari ini, dan juga apresiasi sebesar-besarnya kepada Kak Yulia dan atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Mohon diterima ya Kak sertifikat dari FRD sebagai bentuk apresiasi kami terhadap Kak Yulia selaku narasumber pada malam hari ini. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Mohon diterima kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sesi dokumentasi. Untuk mempermudah, maka saya akan memberikan aba pada operator. 1, 2, 3. Baik, sebelum ditutup, untuk Kak Yulia, kami mohon izin untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang belum on-cam, dipersilakan untuk on-cam ya, teman-teman semua. Kepada operator, dipersilakan untuk mendokumentasikan dan saya akan aba-abakan. Slide 1, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, dengan telah selesainya sesi foto bersama, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi, kami mengucapkan beribu terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Kak Yulia, yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kami semua di forum ini. Kepada Kak Yulia, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih, Kak Yulia. Oke, thank you semua. Thank you Terima guys. kasih kak. Leave dulu ya, bye.
Dan untuk teman-teman peserta, jangan live terlebih dahulu karena akan ada absensi yang dikirimkan melalui kolom chat Zoom. Setelah teman-teman mengisi absensi, baru diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom ini ya.